Kamu pernah nggak dengerin cerita teman kamu? Sebenarnya kamu nggak kenal orang ini, tapi karena sering banget diperdengarkan cerita tentang si A, kamu bisa ikutan sebel sama si A kalau dia perilakunya buruk. Tapi kamu juga bisa ngerasa dia itu adalah orang yang baik kalau kita diceritain versi baiknya si A. Pernah gitu kan? Nah, sayangnya ini juga terjadi kepada kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jujur ya, kita itu sering banget nganggep Tuhan itu kayak nonton review makanan yang ada di channel YouTube orang. Kita tahu makanannya enak, kita tahu tempatnya estetik, tapi lidah kita sendiri nggak pernah ngerasain makanan itu. Dan ini terjadi di hidup kita. Kita dengerin khotbah pendeta, kita juga baca quotes-quotes tentang rohani, kita juga nontonin video-video rohani. Tapi sayangnya Tuhan cuma jadi bagian cerita yang kita denger. Cerita di dalam cerita. Masalahnya gini, ketika kamu nonton review orang yang sedang makan, kita kan gak jadi ikutan kenyang ketika kita nonton dia lagi makan kan. Dan ini juga terjadi di dalam kehidupan iman kita. Kalau kita cuma dengerin Tuhan dari khotbah pendeta, dari quotes-quotes yang kita baca, dari video-video yang kita tonton, kita nggak akan benar-benar mengalami pertumbuhan iman. Kita cuma numpang di dalam pengalaman spiritual seseorang. Dan bahayanya kalau ini terjadi, ketika badai terjadi di dalam kehidupan kita, ada hal yang berat untuk kita hadapi, kita tuh nggak akan punya persiapan yang cukup matang untuk menghadapi itu. Cerita-cerita hebat yang kita dengerin di dalam pengalaman spiritual orang lain, nggak serta-merta menjadikan kita juga punya pengalaman spiritual yang sama. Dan itu nggak akan cukup untuk menopang kita menghadapi badai itu, karena kita nggak punya akarnya. Tuhan beneran mau jadi sahabat kamu dan dia nggak pengen hanya jadi tokoh di dalam persekutuan kamu, di dalam cerita-cerita pengalaman rohani orang lain yang kamu denger. Nggak cukup untuk jadiin Tuhan sebagai tokoh di dalam cerita aja, tapi dia itu harus menjadi penulis utama di dalam kehidupan aku dan juga kamu. Kalau hanya sekedar mendengar, semua pengalaman rohani itu cuma bakal menjadi katanya, karena kita nggak pernah benar-benar mengalami langsung. Tapi kalau kita punya hubungan pribadi, disitulah kita akan mengalami transformasi. Kamu harus punya waktu untuk bicara sama dia, entah itu ketika kamu lagi nyetir, kamu lagi nyuci piring, kamu lagi baru bangun tidur, atau ketika kamu lagi nangis di kamar untuk meluapkan semua emosi dan kesedihanmu, disitulah seharusnya cerita itu berubah menjadi pengalaman rohani. Nah, kalau sekarang kamu udah sadar kalau kamu belum menjadikan Yesus sebagai penulis utama di dalam kehidupan kamu bingung caranya gimana? Simple. Berhentilah cari Tuhan hanya ketika hari Minggu. Cari dia ketika kamu menghadapi kemacetan mau berangkat kerja. Cari dia ketika kamu menghadapi pergumulan di dalam kesedihanmu. Dan juga tetap cari dia di masa-masa yang biasa aja, yang standar, yang sepi-sepi aja. Karena Tuhan ada di dalam seluruh fase kehidupanmu. Belajarlah untuk buka Alkitab bukan hanya karena kita ingin posting sesuatu, tapi bukalah Alkitab karena kamu emang mau mendengar suara Tuhan.